Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman kelas 7 peserta didik SMP Bina Harapan Jati Gede dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah MPLS tahun 2021. Kesempatan kali ini izinkanlah Bapak Cecep Odim SPD menyampaikan materi mengenai pengenalan kurikulum dan program di SMP Bina Harapan Jati Gede. Selamat menyimak dengan baik. Baik teman-teman semua, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai struktur kurikulum. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu kurikulum? Baik, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga negara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Dalam kata lain atau dalam sederhananya, kurikulum itu adalah pelajaran-pelajaran yang nanti akan diberi selama kalian menempuh pendidikan di SMP Bina Harapan Jati Gede. Coba perhatikan mata pelajaran untuk kelas 7. Mata pelajaran dibagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok A dan kelompok B. Pertama, kelompok A. Yang pertama ada pendidikan agama. Tentunya pendidikan agama Islam 1 minggunya 3 jam. Kemudian yang kedua ada pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1 minggunya 3 jam. Kemudian yang ketiga ada bahasa Indonesia 1 minggunya 6 jam. Kemudian yang keempat ada matematika 1 minggunya 5 jam. Dan yang kelima ada IPA 1 minggunya 5 jam. Kemudian yang keenam ada IPS 1 minggunya 4 jam. Kemudian yang ketujuh ada bahasa Inggris 1 minggunya 4 jam. Selanjutnya untuk kelompok B. Yang kedelapan ada seni budaya 1 minggunya 3 jam. Kemudian ke-9 ada pendidikan jasmani dan olahraga serta kesehatan atau PJOK 1 minggunya 3 jam. Kemudian yang ke-10 ada prakarya 1 minggunya 2 jam. Kemudian yang ke-11 ada mulok bahasa Sunda 1 minggunya 2 jam. Kemudian yang ke-12 ada mulok BTQ 1 minggunya 2 jam. Itu mulok BTQ. Mulok BTQ itu adalah pelajaran yang isinya merupakan pengenalan baca tulis Al-Quran. Di SMP Bina Harapan Jati Gede memiliki mulok tambahan yaitu BTQ yang diberikan untuk kelas 7, 8, 9 masing-masing 1 minggu 2 jam. Jadi beban belajar kelas 7 seluruhnya ada 42 jam. Oke, kita lanjutkan. Struktur kurikulum yang tadi disampaikan merupakan struktur kurikulum yang digunakan oleh SMP Bina Harapan Jati Gede dalam keadaan normal. Sedangkan kita tahu kan bahwa saat ini kita semua dalam keadaan pandemi COVID-19. Dengan demikian, sama seperti sekolah-sekolah yang lain, SMP Bina Harapan Jati Gede pun melaksanakan kurikulum darurat. Dasarnya itu berdasarkan keputusan Kabalitbang nomor 018 garis miring H garis miring 2020 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran SMP. Bagaimana sih pelaksanaan kurikulum darurat itu? Pada prinsipnya, pelaksanaan kurikulum darurat itu yaitu adanya pengurangan jam pelajaran, termasuk di dalam terdapat pengurangan materi-materi yang ada pada setiap pelajaran. Bapak ambil contoh misalkan untuk bahasa Indonesia. Dalam struktur kurikulum normal, dalam 1 minggu bahasa Indonesia itu kan alokasi waktunya 6 jam. Namun dalam kondisi darurat itu 1 minggunya 3 atau 4 jam saja. Itu salah satu contohnya. Nah, di SMP Bina Harapan Jati Gede ada 3 fokus kurikulum pada tahun pelajaran 2021-2022 ini. Ada fokus yang akan kami prioritaskan. Yang pertama yaitu tentang agama dan karakter.
Kemudian yang kedua yaitu tentang sains atau yang di dalam itu termuat matematika dan IPA. Kemudian yang ketiga yaitu tentang literasi dan teknologi informasi. Secara lebih detail, penjelasan mengenai fokus materi di SMP Bina Harapan Jati Gede pada keadaan pandemi COVID ini akan dilanjutkan pada pembahasan di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu fokus dalam agama dan karakter. Berarti di sini pelajaran-pelajaran yang akan menjadi prioritas yaitu pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan agama dan pendidikan karakter. Salah satunya yaitu pendidikan agama, kemudian BTQ, dan pendidikan Pancasila serta kewarganegaraan. Nah, di sini untuk mendukung fokus mengenai agama dan karakter, kami punya program yang judulnya itu Masantren di Imah. Apa sih artinya program Masantren di Imah itu? Artinya, walaupun kita belajar di rumah masing-masing, namun dalam pembelajarannya kita mengadopsi kegiatan-kegiatan yang seyogianya dilakukan di pesantren. Jadi yang pertama, sekolah akan membuat jurnal harian sholat untuk 5 waktu terlebih dahulu. Jadi setiap hari dipastikan peserta didik harus mengisi jurnal sholat tersebut. Kemudian yang kedua, mata pelajaran PAI dan BTQ oleh kami akan diberikan sebuah tanggung jawab, yaitu untuk memberikan target mengenai hafalan surat dan bacaan-bacaan pengamalan kegiatan keagamaan yang harus dikuasai oleh peserta didik di setiap jenjang atau kelas. Kemudian yang ketiga ada program Maghrib Mengaji. Nah, untuk program Maghrib Mengaji itu dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, untuk peserta didik yang jaraknya dekat dengan sekolah, maka kegiatan Maghrib Mengaji itu dilakukan secara tatap muka langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi para peserta didik itu mulai datang ke masjid sekitar pukul 5.30. Kemudian melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid sekolah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mengaji yang dipimpin oleh ustadz. Kemudian selanjutnya melaksanakan sholat isya berjamaah dan pulang sekitar pukul 7.15. Nah, dalam 1 minggunya itu setiap kelas akan bergiliran untuk mendapatkan jadwal untuk mengikuti kegiatan program Maghrib Mengaji. Kemudian yang kedua, khusus untuk para peserta didik yang rumahnya jauh sekolah, itu dengan melaksanakan kegiatan Maghrib Mengaji di rumah masing-masing. Salah satu teknis pelaksanaannya yaitu yang pertama melaksanakan sholat maghrib, kemudian yang kedua melakukan pembacaan Al-Quran secara masing-masing, dan bisa juga mengikuti kegiatan Maghrib Mengaji secara online bersama Bapak Bupati Sumedang, baik di Instagram dan atau di Facebook. Kemudian selanjutnya melakukan sholat isya di rumah masing-masing. Namun semua rangkaian kegiatan tersebut itu harus dibuktikan dengan dokumen, bisa foto atau video yang nanti harus disetorkan kepada pihak sekolah sebagai bukti bahwa peserta didik yang bersangkutan itu telah melaksanakan kegiatan Maghrib Mengaji. Selanjutnya mengenai penjelasan fokus yang kedua yaitu tentang penguasaan sains. Di sini berarti berhubungan dengan mata pelajaran matematika dan IPA. Beberapa kebijakan yang diambil oleh SMP Bina Harapan Jati Gede yang adanya dengan fokus pada sains ini diantaranya 1. Tidak ada perubahan jam matematika. Jadi walaupun dalam kondisi darurat tetap pembelajaran matematika
alokasi waktu per minggunya yaitu 5 jam untuk di setiap kelas, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Kemudian yang kedua, adanya atau dibukanya kelas peminatan. Kelas peminatan khusus mata pelajaran yang biasanya diikut sertakan dalam kegiatan kompetensi sains nasional, yaitu matematika, IPA, dan bagi peserta didik yang memiliki bakat dan minat dalam ketiga pelajaran tersebut, kami memfasilitasinya dengan membuka kelas peminatan yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Selanjutnya, fokus yang ketiga yaitu tentang literasi dan teknologi. Kebijakan-kebijakan yang kami ambil untuk mendukung program tersebut, yang pertama yaitu adanya ekskul wajib komputer. Peserta didik di SMP Bina Harapan Jati Gede dari mulai kelas 7 dan 9 setiap minggunya diberikan jadwal khusus untuk mengikuti pelatihan dasar komputer. Materi di dalamnya yaitu pengenalan dan pendalaman mengenai Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Kemudian yang kedua, peserta didik di SMP Bina Harapan Jati itu sudah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan evaluasi atau ulangan dalam bentuk online. Jadi sejak tahun 2020, setiap ulangan atau ujian di SMP Bina Harapan Jati Gede sudah tidak menggunakan lagi soal di kertas, tapi kami sudah menggunakan beberapa platform atau aplikasi seperti Quizzes dan Google Form. Kemudian yang ketiga, kami memiliki program literasi buku dan internet. Literasi buku yaitu terkait dengan kewajiban peserta didik minimal pernah membaca atau meminjam buku di perpustakaan. Kemudian pembiasaan peserta didik untuk menggunakan internet dalam kegiatan pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Adanya fokus kurikulum di mata pelajaran yang sudah tadi jelaskan itu bukan berarti mengesampingkan mata pelajaran yang lainnya seperti prakarya, SBK, dan PJOK. Untuk pelajaran prakarya, SBK, dan PJOK, kami lebih menekankan pada pembelajaran praktek atau menghasilkan produk daripada pembelajaran tatap muka. Produk atau praktek untuk ketiga pelajaran tersebut itu bisa disajikan dalam berbagai macam hal. Salah satunya yaitu kreasi produk. Jadi peserta didik kami di SMP Bina Harapan Jati Gede biasanya ditugaskan secara berkala untuk membuat produk-produk yang berhubungan dengan keterampilan atau pemberdayaan bahan-bahan yang ada. Misalnya membuat alas meja, kemudian membuat alat-alat dari bambu, limbah kertas, kayu, dan sebagainya. Kemudian selain itu, peserta didik biasanya juga harus menyajikan produk-produk digital. Misalkan membuat video atau foto menggunakan aplikasi-aplikasi yang saat ini sedang viral. Misalnya TikTok, kemudian KineMaster, dan sebagainya. Kemudian pelaksanaan atau integrasi ketiga pelajaran tersebut juga dilakukan dalam kegiatan eskul, salah satunya yaitu eskul menabuh gamelan. Kemudian kreasi-kreasi atau keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik kami pun biasanya ditampilkan dalam kegiatan peringatan Hari Besar Nasional atau HBN. Misalkan dalam kegiatan peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, kemudian peringatan menjelang Ramadan, dan sebagainya. Yang terakhir, biasanya di akhir semester 1 kami biasanya melaksanakan kegiatan kreasi pentas seni Sunda. Itu pun merupakan ajang bagi peserta didik kami untuk menunjukkan
keterampilan, bakat, dan atau minatnya terkait mata pelajaran prakarya SBK dan PJOK. Baik, beberapa penjelasan mengenai fokus kurikulum di SMP Bina Harapan Jati Gede pada akhirnya yaitu bertujuan untuk mencapai visi sekolah. Seperti yang sudah diinformasikan materi MPLS sebelumnya, bahwa visi dari SMP Bina Harapan Jati Gede itu mewujudkan lulusan yang RSCM. R-nya itu religius, kemudian S-nya santun, kemudian C-nya cerdas, M-nya modern. Religius artinya kami berharap bahwa lulusan kami yaitu memiliki pemahaman dan pengamalan agama yang baik. Kemudian santun, kami berharap bahwa lulusan kami nanti kelak itu memiliki atau sikap yang sesuai dengan pendidikan karakter yang telah diberikan. Kemudian yang keempat, cerdas, dalam artian lulusan kami diharapkan memiliki kemampuan atau kecerdasan baik dalam kognitif, pengetahuan, psikomotor, keterampilan. Kemudian diharapkan peserta didik kami itu bisa meraih prestasi di berbagai perlombaan. Kemudian yang terakhir diharapkan lulusan kami kelak bisa diterima di sekolah tujuan masing-masing, baik negeri dan swasta. Dan yang terakhir, yang keempat, modern, artinya kami berharap bahwa lulusan kami kelak akan memiliki keterampilan dalam penggunaan sarana teknologi dan informasi seperti internet dan komputer. Juga diharapkan peserta memiliki penampilan yang menarik dan modern walaupun lingkungan sekolah kita berada di lingkungan pedesaan. Selanjutnya yaitu mengenai metode pembelajaran. Apa sih metode pembelajaran yang akan dilakukan di SMP Bina Harapan Jati Gede? Baik, jawabannya yaitu blended learning. Pernahkah kalian mendengar kata blended learning? Blended learning adalah penggabungan metode pembelajaran antara daring atau online dengan luring atau tatap muka terbatas. Nah, di SMP Bina Harapan Jati Gede untuk pembelajaran daring biasanya satu difokuskan untuk kegiatan penilaian atau ulangan. Setiap kan biasanya kami menggunakan daring atau online menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Google Form dan Quizzes. Kemudian yang kedua, pembelajaran daring yang biasa kami lakukan yaitu dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Jadi nanti kami membuat grup-grup pelajar. Tiap grupnya guru akan memberikan instruksi pembelajaran. Kemudian sebagai media pembelajaran biasanya guru juga memberikan link YouTube atau mendownload video dari YouTube untuk menjadi media pembantu para siswa memahami dalam materi. Kemudian yang ketiga, dalam setiap pelajaran kami para guru juga membiasakan peserta didik untuk bisa dan terampil menggunakan internet, menggunakan email, kemudian membuka file-file dalam bentuk PDF dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk metode luring atau tatap muka, biasanya setiap kelas nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian setiap kelompok itu memiliki tempat tertentu. Nah, nanti setiap guru setiap harinya itu secara bergiliran dijadwal akan berkunjung setiap kelompok untuk memberikan materi atau untuk menjelaskan materi yang tidak terjelaskan ketika melakukan pembelajaran daring di WA. Selanjutnya, ada beberapa hal penting yang harus teman-teman perhatikan ketika sudah menjadi peserta didik SMP Bina Harapan Jati Gede. Yang pertama, wajib
minimal 1 buku tulis untuk 1 pelajaran. Biasanya ketika belajar dari kasus-kasus kakak-kakak kelas kalian sebelumnya, biasanya untuk kelas 7 itu mungkin budaya yang dibawa dari SD, 1 buku itu untuk semua pelajaran. Nah, jika teman-teman sudah menjadi siswa di SMP Bina Harapan Jati Gede, minimal 1 pelajaran itu khusus 1 buah buku tulis. Walaupun pada pelaksanaannya ada beberapa mata pelajaran yang mensyaratkan memiliki 2 buku tulis, 1 buku tugas, 2 buku catatan. Tapi secara umum minimal 1 pelajaran gunakan 1 buku tulis. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman dan orang tua semuanya itu harus menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM di atas materai. Apa sih isinya dari SPTJM itu? Isinya yang pertama, teman-teman semua itu siap menaati peraturan. Kalau siap menaati peraturan, berarti ya teman-teman pun siap untuk menerima konsekuensi jika melanggar dari peraturan tersebut. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus memiliki komitmen untuk bersungguh-sungguh belajar di SMP Bina Harapan Jati Gede. Dan jika teman-teman tidak melaksanakan isi dari SPTJM tersebut, maka di sana disebutkan bahwa teman-teman siap untuk mengundurkan diri sebagai siswa dari SMP Bina Harapan Jati Gede. Selanjutnya, teman-teman semua juga harus memiliki fasilitas HP Android dan juga tentunya kuota. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki HP secara pribadi, bisa menggunakan HP keluarga. Dan atau apabila teman-teman tidak memiliki HP keluarga, teman-teman bisa melakukan komunikasi dengan pihak sekolah untuk dicarikan solusi bersama. Sedangkan untuk kuota, nanti akan ada pendataan nomor yang akan didaftarkan untuk mendapat kuota, bantuan kuota dari pemerintah. Teman-teman nanti akan diinformasikan selanjutnya. Seharusnya teman-teman semua harus sudah mampu menggunakan aplikasi-aplikasi yang menunjang pembelajaran di HP. Misalkan teman semua harus memiliki aplikasi pembuka file PDF, Word, Excel, PowerPoint, itu kan ada aplikasinya. Kemudian teman-teman juga harus sudah bisa menggunakan aplikasi Zoom untuk pembelajaran tatap muka secara online dan sebagainya, yang nanti akan mendapatkan penjelasan dan pembekalan penggunaan dari Bapak Ibu guru sebelum melakukan pembelajaran daring. Kemudian selanjutnya, selama menjadi peserta didik di SMP Bina Harapan Jati Gede, otomatis teman-teman harus menggunakan pakaian yang rapih di setiap pembelajaran, terutama dalam home visit. Untuk perempuan itu harus menggunakan jilbab dan pakaian tertutup, sedangkan untuk laki-laki itu tidak boleh menggunakan celana pendek, menggunakan celana panjang. Yang terakhir, teman-teman semua harus selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak sekolah dalam keadaan dan situasi apapun, khususnya ketika teman-teman memiliki masalah terkait pembelajaran di SMP Bina Harapan Jati Gede. Sebagai penutup, Bapak mengajak kepada teman-teman semua yang saat ini secara resmi sudah menjadi peserta didik kelas 7 di SMP Bina Harapan Jati Gede untuk berikhtiar belajar bersungguh-sungguh bersama Bapak Ibu guru di sini, yang bertujuan
Selain untuk mencapai visi sekolah seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan, juga untuk mencapai slogan sekolah. SMP Bina Harapan Jati Gede memiliki slogan sekolah, yaitu SMP Bina Raja Berkembang. SMP Bina Raja adalah singkatan dari Bina Harapan Jati Gede, sedangkan Berkembang singkatan dari Bernya berkarakter, Kemnya berkemampuan, dan Bangnya membanggakan. Mari kita semua bersatu padu untuk bersama-sama membangun dan mengharumkan nama baik sekolah, yaitu SMP Bina Harapan Jati Gede. Sekian yang dapat Bapak sampaikan dalam kegiatan materi pengenalan kurikulum dan program sekolah pada MPLS tahun 2021 ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kalian. Mohon maaf atas kesalahan. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.